Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 569 ayat 1. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Teguhkan iman dan pengharapan kami ya Tuhan, untuk menghadapi segala penderitaan hidup kami, supaya kami senantiasa memuji nama-Mu dan selalu mengucap syukur dalam hidup kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi.
hari Minggu ini diambil dari hukum Taurat yang keempat dan artinya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sendiri seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan pelanggaran Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi.
untuk hari Minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin memakai susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu tumbuh dan oleh selamat. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Dan datanglah kepadanya batu yang itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan menghormati hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasi-Modogeniti, dengan topik Minggu Jiwaku Haus kepada Allah. Yang pertama, ibadah minggu. Sampai dengan saat ini gereja kita masih melaksanakan ibadah minggu di rumah, dan bagi seluruh jemaat agar tetap bersabar
dan tetap melaksanakan ibadah kebaktian minggu di rumah kita masing-masing, dan untuk ibadah di gereja akan diberitahukan selanjutnya melalui sintua di lingkungannya masing-masing. 2. Warta pemberkatan nikah. Yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah calon mempelai lelaki Alvarez Simanjuntak, putra dari Bapak Romel Simanjuntak, Ibu Megawati Bolutambunan, Jemaat HKBP Minas, Resort Judika Minas, dengan calon mempelai wanita Francisca Maria Juniati Lingga, anak putri dari Bapak Tumpal Lingga, Ibu Mardiana Boru Silalahi. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi memberikan bantuan sosialnya dalam program peduli kasih bagi jemaat yang terdampak wabah COVID-19. Kiranya apa yang telah kita berikan bisa membantu meringankan beban dari jemaat yang akan menerimanya. Demikian warta jemaat kita untuk kita pada minggu hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang senantiasa Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kasih setia Tuhan yang bisa kami rasakan hingga saat ini Tuhan, di mana Tuhan dengan kasih-Mu, dengan berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari dalam keadaan baik. Biarlah Tuhan dalam setiap situasi yang kami hadapi, di dalam suka, di dalam duka, di dalam kegembiraan maupun sedih, susah maupun senang kehidupan kami ini, kami tetap mengucap syukur di hadapan-Mu, karena kami bisa mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk anak jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap proses ataupun setiap rencana-rencana yang akan mereka langsungkan untuk melakukan pernikahan mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati kedua orang tua mereka di dalam mempersiapkan acara pernikahan bagi mereka, dan biarlah Tuhan keluarga yang akan dibentuk menjadi rumah tangga yang baru ini Tuhan, menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati mereka, berkati setiap rencana-rencana mereka ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami berdoa Bapa untuk wabah virus corona yang masih menerpa negara kami Indonesia dan seluruh negara-negara di dunia pada umumnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap umat manusia Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan yang memberikan kepada kami kesehatan sehingga kami tidak terkena virus wabah corona ini Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaik dengan rumah sakit Tuhan, yang menderita sakit akibat virus ini, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan dan kepercayaan bahwa mereka akan mendapatkan kesembuhan dari virus corona yang saat ini sedang menjangkiti tubuh mereka. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang menjadi garda utama di dalam pengobatan virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka semua, Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan, dan Tuhan juga yang menyertai mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan betapa mereka juga takut menghadapi virus ini Tuhan, tapi karena tugas dan tanggung jawab mereka tetap menjalankan tugas mereka. Di tengah-tengah ketakutan mereka Tuhan, mereka tetap menggantungkan harapan kepadamu agar mereka tetap sehat sehingga mereka bisa melakukan segala pekerjaan medis mereka dengan baik
sehingga Tuhan setiap pasien yang menderita sakit bisa mereka layani dengan baik. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di negara kami, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan terendah. Tuhan, kiranya Engkau yang berikan kepada mereka hikmat bijaksana di dalam mengendalikan roda pemerintahan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat di dalam memimpin negara ini, sehingga negara ini Tuhan, bangsa kami, bangsa Indonesia ini, semuanya bisa hidup di dalam kesejahteraan yang baik, semuanya bisa bergandengan tangan di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Pakai mereka Tuhan dengan cara-Mu, agar mereka tetap bisa mengendalikan situasi di negara kami ini dengan baik, agar negara kami tetap aman tanpa ada gejolak apapun yang bisa membahayakan stabilitas dari negara kami, negara Indonesia. Ya Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu hati pikiran kami, Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat pengertian di dalam memahami firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan demikian juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada minggu hari ini. Engkaulah kiranya memberkatinya Tuhan. Engkau memberikan kepadanya hikmat pengertian dan hikmat dalam berkata-kata, sehingga beliau bisa menyampaikan firman dengan baik, dan setiap kami yang mendengarkan juga bisa memahaminya dengan baik. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang akan kami dengarkan pada minggu hari ini semuanya berbuah, bertumbuh dan berakar di dalam hati dan pikiran kami, sehingga bisa menjadi pedoman di dalam kami melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang mengembalikan kesehatan mereka kembali, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat. Ya Bapa yang baik, di atas semuanya itu Tuhan, kami ini manusia berdosa yang tidak pernah luput daripada kesalahan. Ya Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang bagi kami ya Bapa untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Mari kita buka kitab kita
yang menjadi firman Allah di hari yang kudus ini tertulis dalam Mazmur 42 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat pertama sampai ayat ke-6 saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur menggambarkan bagaimana kerinduan akan kasih Allah. Dia menggambarkan seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Mengapa disebut sungai yang berair? Rasa rindu akan kelegaan. Sebab pada masa kering akan sangat sulit menemukan sungai yang berair. Hidup akan menderita. Demikianlah pemazmur menggambarkan penderitaan yang sangat mendalam yang dialaminya. Mungkin hal ini dialami saat menghadapi masa krisis ketika di dalam pembuangan Babel. Krisis makanan, tekanan ekonomi, ada tekanan dan perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami mereka. Sehingga pemazmur mengatakan, jiwaku gelisah, tidak ada ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah gambaran kehidupan kita saat ini. Dalam suasana teror virus COVID-19 yang melanda dunia ini membuat umat manusia lumpuh dalam aktivitas, dalam berkarya. Program-program banyak yang tertunda, sampai pemerintahan pun di berbagai provinsi termasuk di kota kita memberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan untuk memutus rantai virus COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terjadi saat ini menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya kita hanya bergantung kepada Allah. Kita juga menyadari bahwa virus COVID-19 ini berada di luar jangkauan dan kendali manusia. Bahkan kita semakin disadarkan bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan oleh manusia. Tidak semua hal dapat kita kendalikan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk mengendalikan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seruan minggu ini Quasimodo Geniti seperti bayi yang baru lahir yang bergantung penuh kepada ibu yang menyusuinya. Pemazmur menggambarkan seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Demikian kata pemazmur. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Amanginan kalimat itu hendak mempertegas bahwa kita akan merasa haus, kita akan menderita jika kita jauh dari Allah. Sehingga kita rindu akan perlindungan, akan pertolongan Tuhan. Karena jika tidak ada kerinduan, maka kita diibaratkan seperti mengalami dehidrasi, kehabisan air dalam tubuh, membuat kita lemah, diserang berbagai penyakit, jiwa batin tubuh kita akan menderita. Oleh karena itu Allah sendiri yang menjadi sumber hidup kita memberi kelegaan akan jiwa seseorang
dari Allah, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Inilah sukacita kita, kerinduan kepada Tuhan, dan berharap dalam waktu dekat akan datang mujizat Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita, karena Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam diri Yesus Kristus yang telah bangkit menyelamatkan kita. Ini adalah sukacita kita di dalam Tuhan. Coba kita bayangkan anak-anak, saat ini kita memang tertekan, saat ini kita memang merasa lemah, tidak dapat berbuat apa-apa, kita sedih, kita gelisah, bahkan mungkin kita menangis. Tetapi jika waktunya tiba, pertolongan Tuhan datang, mujizatnya nampak jelas dalam kehidupan kita, wabah ini berakhir, kita bayangkan anak-anak, betapa bersukacitanya kita. Allah melipat gandakan sukacita, mengganti segala kesedihan kita dengan berbagai-bagai berkat yang akan Dia berikan hari ini, esok, dan yang akan datang. Berkat Tuhan akan selalu mengalir. Memang benar mengenang saat ini kita mulai merasakan dampak virus corona ini. Penghasilan yang mulai tidak pasti. Ada ancaman-ancaman PHK di beberapa tempat-tempat pekerjaan. Apa yang harus aku makan esok hari? Banyak hal yang mungkin akan terjadi akibat dampak dari virus ini. Tapi yang tanpa kita sadari, Allah tetap bekerja. Firman-Nya tetap bekerja dalam kehidupan kita melalui orang-orang pilihannya yang mau mengulurkan bantuan. Bahkan banyak gereja saat ini yang sudah menyalurkan kasih Allah melalui memberikan bantuan-bantuan sosial. Amanginang, saat ini Allah mengingatkan kita, syukuri hidup yang saat ini Dia berikan bagi kita. Oleh sebab itu amanginang, mari kita yang diberi berkat oleh Allah, dipanggil Allah untuk mengulurkan tangan membantu saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesusahan akibat dampak dari virus COVID-19 ini. Sebab firman Allah mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan jangan berpikir amanah akan ada kesusahan setelah virus wabah corona ini berakhir, tetapi nyatakan kebesaran Tuhan setelah wabah ini berakhir. Inilah gaya hidup kita. Yang terakhir amanah, pemazmur berkata, dan mari kita bersama-sama mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwa yang tertekan dan gelisah akan melemahkan sendi-sendi kehidupan, tetapi jiwa yang remuk dan berserah kepada Allah menjadikan dia pribadi yang kuat dan tangguh menghadapi tantangan hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, membaharui iman kami dan pengharapan kami, memperkokoh iman kami, agar kami selalu kuat dalam kehidupan kami, menjalani apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mampu menghadapi segala kehidupan kami, baik itu penderitaan dalam kehidupan kami, dan kami tetap bersukacita dalam Engkau, dalam pengharapan akan Engkau, dan pada waktunya mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Engkau memberikan pertolongan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari UPND nomor 274 sambil mengumpulkan persembahan.
mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya